Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Merdika. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kelompok berdasarkan taksonomi Anderson Bloom. Yang dimana itu yang pertama ialah mengingat. Yang dimana kita pada tahap itu kita mengingat konsep. Yang dimana kemampuan pada tahap ini menyebutkan definisi dinamika kelompok sebagai interaksi antar kelompok yang mengaruhi tujuan kelompok. Dan yang kedua ada mengingat unsur bagaimana kerja unsur kelompok, yang mana pertama tujuan, norma, struktur, peran, dan kohesi. Dan yang ketiga ada menyebutkan tahap perkembangan kelompok, misalnya forming, storming, morning, dan performing. Dan yang kedua ada memahami, di mana kita itu kemampuan untuk memahami tahap ini. Yang pertama, menjelaskan mengapa interaksi antar anggota mempengaruhi kelompok kinerja, dan yang kedua memahami bagaimana norma kelompok terbentuk dan mengatur perilakunya, dan yang ketiga juga ada memahami hubungan antara kepemimpinan, komunikasi, keharmonisan kelompok. Intinya tidak hanya menghafal, tetapi kita mengerti makna konsepnya gimana. Dan yang ketiga ada menerapkan, yang dimana di situ kita menerapkan teori dinamika kelompok dalam situasi nyata, yang dimana kemampuan pada tahap ini kita bisa menerapkan teknik komunikasi efektif untuk meningkatkan kerjasama. Dan yang kedua ada juga menggunakan pemahaman tentang peran anggota untuk pembagian tugas dalam kerja tim. Dan yang ketiga ada menerapkan langkah-langkah menentukan forma untuk memperbaiki disiplin kelompok. Menggunakan konsep dinamika kelompok ini dapat memecahkan masalah kelompok nyata. Dan yang keempat ada menganalisis, di mana kita menganalisis individu mampu menguraikan, membedakan, dan mengidentifikasikan hubungan antara komponen dalam dinamika kelompok, yang dimana kemampuan pada tahap ini yang dimana pertama kita dapat menganalisis penyebab konflik dari kelompok, misalnya perbedaan nilai dan komunikasi dan kekuasaan. Yang kedua ada juga mengidentifikasikan faktor yang meningkatkan atau menurunkan koneksi kelompok. Dan yang ketiga ada membedakan peran formal dan informal dalam kelompok serta dampaknya yang pada efektivitas kerja, yang dimana menetapkan struktur masalah ini dan pola interaksi kelompok. Dan yang kelima ada mengevaluasi, yang dimana mengevaluasi itu yang dimana kita tuh menilai, mengkritis, mampu membuat keputusan berdasarkan tertentu, yang dimana kemampuan pada tahap ini kita dapat mempelajari tentang mengevaluasi apakah metode kepemimpinan tertentu cocok dengan karakteristik kelompok. Dan yang kedua juga ada juga penilaian efektivitas strategi penyelesaian konflik yang diterapkan. Dan yang ketiga ada mengkritis pola komunikasi dalam kelompok, apakah mendukung atau menghambat kerjasama. Dalam situ intinya kita mengambil keputusan kritis berbasis data dan observasi. Dan yang keenam ada juga mencipta, yang dimana situ kita harus merancang strategi, modal, atau solusi baru untuk meningkatkan dinamika kelompok. Kemampuan pada tahap ini kita mampu mendesain program penguatan tim untuk meningkatkan kohensi dan sinergi. Dan yang kedua juga ada menciptakan sistem komunikasi dalam kelompok yang agar lebih efektif dan inklusif. Dan yang ketiga juga ada kita merancang struktur peran kelompok dan yang fleksibel, adaptif untuk meningkatkan kinerja. Yang intinya yang dimana menghasilkan ide solusi inovatif berbasis teori dan analisis dinamika kelompok. Dan dari yang saya jelaskan 6 tadi, di mana di situ saya menyimpulkan bahwa menggunakan taksonomi Bloom ini dinamika kelompok dapat memahami dari tahap yang paling dasar, meningkatkan konsep hingga dapat tahap yang tertinggi. Kita dapat menciptakan
solusinya. Jadi pendekatan ini membantu kita belajar dan memahami tentang dinamika kelompok, tentang praktis organisasi untuk menganalisis dan mengevaluasi dan merancang strategi lainnya. Jadi dari sini saya cuma bisa menyampaikan